Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan SD. Kali ini Ibu akan membahas mengenai metode penelitian studi kasus. Apa itu studi kasus atau case study? Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasi suatu kasus. Dalam konteks tersebut bahwa kita akan meneliti suatu fenomena secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Dengan kata lain, bahwa kita dapat memusatkan perhatian pada suatu objek ya yang diangkat sebagai suatu kasus untuk dikaji secara mendalam sehingga mampu membongkar realitas di balik fenomena tersebut. Nah, jadi studi kasus ini berusaha untuk menyoroti suatu keputusan atau seperangkat keputusan. Seperti misalnya, mengapa keputusan itu diambil, lalu selanjutnya bagaimana diterapkannya gitu caranya. Dan selanjutnya adalah apakah hasilnya dalam suatu fenomena tersebut. Nah, selanjutnya metode ini memang cocok sekali menjawab pertanyaan how and why. Selanjutnya ada keunggulan studi kasus, yaitu yang pertama menjawab pertanyaan eksplorasi. Jadi kita menggali terus mengenai fenomena-fenomena yang khas, yang unik, yang ada dalam masyarakat gitu ya. Biasanya memang studi ini dilakukan untuk sosial, juga bisa di lingkungan sekolah pun nanti juga bisa gitu ya. Dan juga menjawab pertanyaan deskripsi gitu ya, mengenai how atau bagaimana ya gitu ya hal tersebut bisa terjadi. Selanjutnya menjawab pertanyaan eksplanatif gitu ya. Pertanyaan eksplanatif ini dilakukan untuk menyingkap konteks peristiwa, fenomena atau kasus yang sedang diteliti. Lalu selanjutnya ada konsepsi dasar ya. Konsepsi dasar itu dibagi menjadi dua. Pendekatan studi kasus yang pertama itu adalah pendekatan studi kasus ini pada dasarnya terfokus pada dua hal ya. Yang pertama ada kasus berlaku apabila suatu pertanyaan how gitu ya, bagaimana dan mengapa ataupun why diajukan mengenai seperangkat peristiwa masa kini yang terupdate gitu ya, yang tidak dapat atau hampir tidak dapat dijangkau oleh pengendalian penelitian. Nah, kasus ini dapat kita teliti, dapat kita cermati apabila kasus tersebut harus peristiwa masa kini gitu ya, yang masih update dan memang layak untuk jadikan penelitian. Selanjutnya adalah studi kasus merupakan salah satu metode atau strategi penelitian yang bersifat spesifik gitu ya, yang sangat mendalam. Nah, jadi studi kasus ini harus memiliki ada strategi-strategi khusus yang dapat diteliti secara mendalam sehingga jawaban-jawaban yang memang sulit dijawab dalam metode penelitian kuantitatif bisa saja dijawab dalam penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dan selanjutnya di sini ada studi kasus sebagai metode penelitian menurut Creswell tahun 1994 bahwa studi kasus terjadi ketika peneliti melakukan eksplorasi ya, mengeksplor gitu ya, melihat sekeliling lokasi yang kira-kira memang unik perlu kita teliti gitu, dan entitas atau fenomena tunggal, the case gitu ya, fenomena tunggal yang dibatasi oleh waktu, aktivitas, dan pengumpulan detail informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama waktu yang disampaikan gitu ya, waktu tersebut. Nah, berarti yang pertama itu poinnya adalah studi kasus perlu mencari peristiwa yang terkini
gitu ya. Kita harus pandai mengeksplorasi dulu, mencari bahwa fenomena tersebut memang memiliki daya tarik yang khas, yang hanya misalnya ada dalam suatu sekolah lokasi tersebut gitu, tidak ada ataupun jarang ditemukan di tempat-tempat lainnya gitu. Itu baiknya jika studi kasus. Nah, adapun pemilihan kasus itu seperti apa ya? Kita akan melihat apakah ini cocok atau tidak untuk menjadikan materi dalam untuk menjadikan suatu bahan dalam penelitian studi kasus. Dilihat dari aspek pemilihan kasus sebagai objek penelitian, di sini sedikitnya ada 3 ya. Ada 3 studi kasus, yaitu yang pertama intrinsic case study ya. Nah, ini juga ada, nanti kita lihat di sini bagannya walaupun sedikit buram ya, tidak terlalu jelas. Nanti Anda semua dapat melihat di blog ini, Blogspot, karena saya juga mengambil dari sana ya, jenis-jenis penelitian studi kasus. Nah, intrinsic case study ya adalah penelitian yang dilakukan pada suatu kasus. Nah, ini yang memiliki kekhasan dan keunikan yang sangat tinggi. Jadi memiliki kekhasan, keunikan yang sangat tinggi, sehingga fokus penelitian ini adalah pada kasus, memang memiliki kasus tersendiri, ya, baik sebagai lokasinya atau programnya. Di dalamnya itu program, kan biasa kalau di sekolah dasar pun misalnya ada, oh ternyata program ini unik ya, sehingga dapat dijadikan suatu penelitian gitu ya, kekhasan tersendiri, bahkan kejadian ataupun kegiatan. Kejadian bahkan kegiatan pun bisa. Jadi bukan hanya fenomena kejadian saja yang menjadi fokus penelitian studi kasus, tapi ternyata di balik itu ada, yang pertama itu kasus misalnya sebagai lokasinya, kita lihat dari lokasinya, program, kejadian ataupun kegiatan. Nah, penelitian studi kasus ini mirip dengan penelitian naratif yang telah dijelaskan di sebelumnya ya, tetapi memiliki prosedur kajian yang lebih terperinci kepada kasus dan kaitannya dengan lingkungan sekitar secara terintegrasi dan apa adanya. Nah, kalau misalnya intrinsic case study itu memang memiliki kekhasannya adalah memiliki memang terkait dengan keaslian dari penelitian atau lingkungan yang akan diteliti ya. Lebih khusus lagi, penelitian studi kasus ini, studi kasus itu mendalam, merupakan penelitian yang sangat terikat pada konteksnya, atau dengan kata lain sangat terikat pada lokusnya atau site case gitu ya. Ya, ini jadi intinya adalah intrinsic case study ini memang studi kasus yang mendalam, yang memiliki ciri khas tertentu di dalamnya yang dapat kita kaji secara terus-menerus gitu ya, sesuai dengan konteksnya. Lalu yang kedua adalah instrumental case study atau penelitian studi kasus instrumental. Ya, instrumental case study adalah penelitian studi kasus yang dilakukan dengan meneliti kasus untuk memberikan pemahaman mendalam atau menjelaskan kembali suatu proses generalisasi. Nah, kalau ini bedanya adalah menceritakan kembali proses generalisasi. Dengan kata lain, kasus diposisikan sebagai sarana instrumen. Wah, ini berarti kasus tersebut dilakukan atau menjadi sarana instrumen untuk menunjukkan penjelasan yang mendalam dan pemahaman tentang sesuatu yang lain dari yang biasa dijelaskan. Atau dengan kata lain, melalui kasus yang diteliti ini, ya, peneliti itu bermaksud untuk menunjukkan adanya sesuatu yang khas yang dapat dipelajari dari suatu kasus tersebut, yang berbeda dari penjelasan yang diperoleh dari objek-objek
lainnya. Itu adalah penelitian kasus instrumental ya. Dan selanjutnya adalah collective case study or multiple case study atau multiple case study. Penelitian kolektif case study ini ada penelitian studi kasus yang jamak ya. Nah, ini nanti kita dapat lihat di dalam bagiannya ada beberapa ya. Nah, penelitian studi kasus yang ini merupakan studi kasus yang menggunakan banyak, jamak itu berarti banyak ya, lebih dari satu gitu ya. Kasusnya itu lebih dari satu isu atau kasus di dalam suatu penelitiannya. Jadi jika jamak itu berarti kita mengambil kasusnya itu lebih dari satu. Penelitian ini dapat berfokus pada hanya satu isu atau perhatian dan memanfaatkan banyak kasus untuk menjelaskannya. Nah, penelitian ini dapat berfokus pada satu isu atau perhatian, ya, hanya satu perhatian atau isu, dan memanfaatkan banyak kasus untuk menjelaskannya. Jadi penelitiannya itu sumbernya itu isunya hanya satu, tapi penjelasannya dapat mengambil dari banyak kasus lainnya gitu ya. Di samping itu penelitian ini juga dapat hanya menggunakan satu kasus lokasi, tetapi dengan banyak isu atau perhatian yang diteliti gitu ya. Jadi hanya ada satu lokasi yang kita teliti, tetapi di dalamnya itu merupakan banyak isu atau perhatian yang dapat kita teliti gitu. Lokasinya satu, tapi yang diteliti itu banyak kasus atau isu-isunya. Jadi pada akhirnya penelitian ini juga dapat bersifat sangat kompleks ya, karena berfokus pada banyak isu atau perhatian sehingga menggunakan banyak kasus untuk menjelaskannya seperti itu. Nah, berikut kan ada mengenai penelitian studi kasus ya, dapat dilihat bahwa kasus sebagai lokus atau intrinsic case study yang itu ya. Nah, ini tetap single case research contohnya. Misalnya adalah lalu lintas di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Yang tadi itu ya, intrinsic case study atau penelitian studi kasus yang mendalam. Misalnya kemacetan yang terjadi di Purwakarta ataupun Malioboro ataupun dimanapun berada gitu ya. Ini secara umumnya. Dan selanjutnya misalnya kasus sebagai instrumen pembukti ya. Instrumen pembukti itu instrumental case study. Misalnya, contohnya kemacetan lalu lintas di Yogyakarta. Nah, ini contoh dari literaturnya Ibu ambil dari Blogspot ya. Dan juga selanjutnya ada multiple case research ya. Nah, atau ini nih, collective case study itu. Contohnya kemacetan lalu lintas di Jogja. Nah, kasusnya itu misalnya di kawasan A, kawasan B. Berarti misalnya jika di suatu sekolah juga bisa ya dilihat. Misalnya ada anak yang melanggar aturan gitu ya, ataupun melanggar tata tertib di sekolah, lebih pada misalnya karakter anaknya juga gitu ya. Nah, seperti itu, karakter anaknya kurang disiplin, tidak bertanggung jawab gitu. Itu pun bisa menjadi suatu acuan dalam penelitian studi kasus. Yang terpenting kalau misalnya ini dapat dibedakan ya antara ketiganya ya, intrinsic, instrumental case, dan collective case. Kalau kolektif ini lokasinya satu, tapi isu atau penelitian yang ditelitinya itu banyak seperti itu. Nah, ini metodologi dan proses studinya. Nah, keunikan dalam studi kasus ini pada umumnya berkaitan dengan yang pertama itu hakikat pada kasus tersebut, ya, hakikat yang memang sesungguhnya dalam penelitian studi kasus yang alami yang tadi sudah dijelaskan ya, harus memang betul-betul kita meneliti apa yang terjadi, fenomena-fenomena yang terjadi di
lapangan gitu ya, di lokasi penelitian. Gitu. Adanya latar belakang historis, misalnya kan banyak sekali jika mengangkat mengenai sosial gitu ya, fenomena atau fenomenologi itu dilihat dari latar belakang sejarahnya, historisnya seperti apa gitu ya, yang memang dapat diangkat dan menjadi suatu kekhasan tersendiri di lokasi tersebut. Nah, itu bisa menjadi masuk ke dalam studi kasus. Setting fisik ya, lalu konteks kasus, selanjutnya kasus-kasus lain di sekitar kasus yang dipelajari gitu ya. Lalu terakhir informan atau pemateri informasi tentang keberadaan kasus tersebut ya. Informan ataupun pemateri informasi tentang keberadaan kasus tersebut. Itu adalah hal-hal yang menjadi keunikan dari penelitian studi kasus. Ya, jadi penelitian studi kasus ini ada penelitian pada umumnya mengumpulkan data tentang keenam aspek tersebut ya. Jadi biasanya memang secara umum keenam aspek tersebut dapat diambil dalam penelitian studi kasus. Selanjutnya, beberapa kelaziman umum dalam penelitian studi kasus. Nah, secara metodologis, seorang peneliti studi kasus mengikuti ada yang pertama identitas kasusnya, ya pasti jelas ya, identitasnya. Tapi biasanya kalau untuk di sekolah itu kasusnya tergantung ya, jika misalnya kenakalan remaja ataupun hal-hal yang kurang layak dipublish, biasanya memang sesuai dengan etika penelitian itu namanya itu hanya inisial gitu, ataupun lokasi penelitiannya tidak dituliskan secara detail, misalnya hanya di Kabupaten Purwakarta gitu atau di Jawa Barat gitu ya, identitas kasusnya gitu ya. Lalu seleksi dan sampling kasus. Nanti secara metodologinya itu kita harus menyeleksi ya dan mengambil gitu salah satu sampelnya dari kasus-kasus yang akan kita teliti. Selanjutnya fieldwork dan terakhir interpretasi dan pemaparan hasil studi interpretasinya. Selanjutnya ada sumber studi kasus. Yang pertama itu pasti Anda bisa mencari melalui dokumentasi ya, mau itu voice recorder ataupun video gitu ya, dokumentasinya. Lalu selanjutnya rekaman arsip, ini sangat penting ya, karena memang namanya studi kasus itu kan kita melihat fenomena yang ada di lapangan. Rekaman itu diperlukan karena menambah menambah data ataupun menambah keberlangsungan penelitian, bahwa yakin penelitian tersebut memang dilakukan dan memang ada gitu ya, untuk menunjang penelitian. Lalu wawancara, seperti biasa nanti Ibu akan share juga salah satu contohnya. Wawancaranya itu ya jelas bukan seperti kalau misalnya untuk anak-anak sekolah itu tidak seperti kita mewawancarai ibaratnya kita seperti wartawan ya, tapi kita berbicaranya secara natural, berbicaralah seperti halnya ya kita memang ingin tahu, tapi tidak terlalu bahasanya itu seperti orang yang mewawancari seperti baku gitu, tapi kita sambil melihat meneliti. Setidaknya seharusnya memang biasanya penelitian kualitatif itu ketika meneliti jangan terlalu terlihat bahwa kita ini sedang mengamati gitu. Jadi seolah-olah kita ya hanya melihat secara umum gitu, tapi juga ternyata ya kita harus mendekati subjek yang akan kita teliti gitu sambil diwawancarai. Observasi langsung ya, selanjutnya observasi langsung pada lokasi peneliti yang akan kita teliti. Lalu selanjutnya observasi partisipan ya. Partisipan itu ya subjeknya itu ya,
langsung pada subjek yang akan diteliti, lalu perangkat fisiknya. Nah, selanjutnya reliabilitasnya menggunakan metode triangulasi data. Nah, triangulasi data ini yaitu prosedur check and cross check ya di dalamnya antara narasumber, cross check and cross check antara narasumber gitu. Hal ini dilakukan untuk melihat kesesuaian informasi dari berbagai sumber. Misalnya kita mengambil di SD tertentu, kita mengambil datanya itu yang pertama dari kepala sekolah, dari gurunya, dan juga dari teman sebayanya itu bisa ya, ataupun dari orang tua. Nah, keempat itu misalnya orang tua ataupun guru dan juga kepala sekolah. Nah, ketiga hal tersebut bisa disatukan dalam satu tabel, yaitu tabel triangulasi data untuk menyesuaikan informasi yang sesungguhnya gitu ya, cross check. Selanjutnya adalah metode pengolahan data. Metode pengolahan data ini kita akan mencari atau membuat transkrip dari hasil pengumpulan data ya. Hasil dari pengumpulan data itu seperti rekaman audio ataupun visual, bahkan notulen ya. Jadi memang harus ada tulis dalam bentuk tulisan seperti notulen itu. Bagaimana hari pertama kita melihat saat berada di lokasi penelitian gitu ya. Lalu bagaimana hari keduanya itu harus ditulis, harus dilihat dan teliti gitu ya secara mendalam. Nah, ini ada teknik pengumpulan dan analisis data. Ada 3 prinsip yang harus diperhatikan dalam pengumpulan bukti studi kasus. Yang pertama adalah penggunaan sumber bukti-bukti dari 2 atau lebih sumber, tetapi menyatu dengan serangkaian fakta atau temuan yang sama. Ya, jadi pengumpulan sumber-sumber itu harus bukti-bukti sumber itu dari 2 atau lebih sumber. Jadi harus beberapa ya, tapi harus memiliki fakta-fakta di dalamnya, temuan-temuan yang sama. Selanjutnya adalah nomor 2, penggunaan data dasar dan kumpulan formal bukti yang berlainan dari laporan akhir studi yang bersangkutan. Ya, penggunaan data dasar dan kumpulan formal bukti yang berlainan dari laporan akhir studi kasus yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah penggunaan serangkaian bukti dan keterkaitan eksplisit antara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, data yang terkumpul, dan hal-hal yang lainnya ya, yang ditarik gitu ya secara konkret. Selanjutnya, analisis data mencakup 3 hal. Ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, strategi analisis kasus. Strategi umum analisis kasus itu yang pertama adanya proposisi teoritik ya, secara teori. Yang kedua, mengembangkan deskripsi kasus. Kita harus menjelaskan, mendeskripsikan kasus-kasus yang akan diteliti. Lalu selanjutnya itu menjodohkan pola, ya kita harus tahu ini masuknya ke dalam poin per poin apa gitu ya, menjodohkan pola itu bahwa kita harus mencakup apa saja sih yang ada di dalam penelitian tersebut gitu. Misalnya ini awal penelitian, ini mengenai apa gitu, itu harus berpola. Lalu pembuatan eksplanasi, dan yang ketiga adalah analisis deret waktu. Oke, sekiranya cukup untuk penjelasan metode studi kasus. Ya, mudah-mudahan memang merasa tidak
terlalu puas untuk penjelasan ini agar Anda semua dapat terus mencari dan belajar mengenai penelitian ini. Jadi silakan, selamat mengeksplorasi, semangat mencari permasalahan yang ada gitu sehingga kita dapat menemukan hal yang dapat kita teliti dan kita selesaikan bersama. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.